Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas investasi, terkhususnya saham. Walaupun ini adalah channel investasi, tapi kebanyakan Sobat Maya yang menonton channel ini pasti lebih mengenal channel ini sebagai channel yang membahas tentang saham-saham e-IPO. Bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin channel ini, pastinya udah tahu banyak lah ya hal-hal seputar e-IPO beserta istilah-istilahnya. Coba kita flashback sedikit ke beberapa istilah IPO ya. Yang pertama adalah, apa sih IPO itu? Jadi IPO ataupun Initial Public Offering adalah proses di mana sebuah perusahaan melakukan penawaran saham perusahaannya kepada pihak umum ataupun publik. Jadi melalui proses IPO, kita bisa membeli saham sebuah perusahaan di pasar perdana. Namun untuk ikutan IPO, aksesnya itu terbatas dan prosesnya pun ribet dan sulit. Lalu, seiring berjalannya waktu, dikembangkanlah sebuah sistem bernama e-IPO. E-IPO sendiri adalah sistem berbasis web yang bisa diakses kapan aja dan di mana aja, yang tentunya bertujuan untuk memudahkan investor publik yang ingin investasi di saham perdana. Namun, sebelum memutuskan untuk membeli saham IPO, pastikan Sobat Maya udah terlebih dahulu membaca prospektusnya ya. Karena di situ terdapat semua informasi mengenai IPO dari perusahaan tersebut. Mulai dari jadwal IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat, tujuan penggunaan dana IPO, dan lain sebagainya. Untuk jadwal IPO sendiri terbagi menjadi dua, yaitu periode book building dan juga periode offering. Untuk periode book building ataupun masa penawaran awal, itu adalah saat dimana terjadi pembentukan harga. Menurut saya sendiri, jika kita itu masih posisinya sebagai retail, lebih baik melakukan pemesanan pada saat masa offering aja. Sebelumnya, saya juga udah pernah membuat video seputar e-IPO di sini. Di video tersebut, saya menyarankan untuk melakukan order pada saat book building, dengan beberapa alasan yang bisa Sobat Maya tonton di video tersebut. Namun, secara gamblang saya akan pastikan bahwa saya saat ini cuma melakukan pemesanan pada saat offering. Kenapa? Jawabannya untuk meminimalisir resiko. Dari periode book building hingga ke offering, itu banyak hal yang bisa terjadi, bad news atau bahkan perubahan prospektus. Jadi lebih baik melakukan order pada saat masa offering, sehingga kita bisa mereview kembali ordernya apakah udah sesuai dengan resiko yang udah siap untuk kita terima atau enggak. Nah, terkait dengan hal ini, biasanya kan di akhir video saya selalu bilang bahwa untuk lebih lengkap tentang pemesanan saya, akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah, masih banyak dari Sobat Maya yang belum tahu apa itu tab community. Jadi tab community itu bukanlah grup Telegram ataupun WA ataupun lain semacamnya, melainkan sebuah fitur yang udah disediakan oleh YouTube. Untuk mengaksesnya, Sobat Maya tinggal klik channel ini, lalu geser sedikit dan klik bagian community. Lalu muncullah tulisan-tulisan maupun update pemesanan saya di sana. Jadi udah aman ya sekarang, udah pada tahu di mana tab community-nya. Oh iya, di beberapa video saya, banyak Sobat Maya yang komen dan request untuk dibuatkan video pembahasan tentang Indo Premier Sekuritas atau lebih dikenal dengan IPOT. Setelah perjalanan panjang, akhirnya saya punya waktu dan kesempatan juga untuk bisa registrasi di IPOT dan juga mengulik-ngulik aplikasi online tradingnya IPOT. Memang belum lama saya cobain ya, tapi saya akan coba share kepada Sobat Maya mengenai informasi yang udah saya cari sebelumnya mengenai IPOT. Yuk, kita langsung cus ke videonya. Jadi jika kita memakai sebuah aplikasi, pastinya kita harus punya dong ya alasan untuk memakai aplikasi tersebut. Kelebihannya, kekurangannya, dan apakah berfaedah untuk kita pakai. Di sini saya mulai dari kelebihannya dulu ya.
Nah, yang pertama adalah reputasi. iPod ini udah banyak memenangkan penghargaan loh. Lalu iPod ini juga adalah salah satu sekuritas retail terbaik di Indonesia. Di dalam aplikasi iPod, satu akun bisa transaksi saham, reksadana, ETF, dan juga obligasi. Lengkap banget ya. Dan juga informasi tambahan, Indo Premier Sekuritas sendiri telah memiliki banyak pengalaman dan prestasi dalam mengawal saham IPO atau yang biasa kita sebut dengan underwriter. Sampai di tahun 2021, Indo Premier telah mengawal 28 saham IPO dengan total dana yang dihimpun itu mencapai 18 triliun. Makanya nggak heran kalau Indo Premier sering mendapatkan penghargaan internasional sebagai underwriter untuk saham dan juga obligasi. Kelebihan yang kedua, cara daftarnya itu gampang banget dan 100% full online. Kita tinggal siapin KTP, bank atas nama pribadi, dan juga isi data yang diperlukan. Jadi nggak perlu ribet-ribet datang ke sekuritas untuk buka akun ya. Nggak nyampai 10 menit, lewat HP aja, dan voila, udah selesai. Lalu yang terakhir adalah OLT-nya iPod ini user-friendly banget ya. Dan fiturnya pun banyak. Untuk tampilannya sendiri, iPod ini ada dua, yaitu yang pertama adalah iPod Pro, dan yang kedua adalah iPod Easy. iPod Easy sendiri adalah tampilan baru dari iPod. Di iPod Easy, kita bisa investasi semudah belanja online. Beli dan jual saham itu tinggal swipe aja. Nah, bagi Sobat Maya yang hingga saat ini masih belum punya akun eIPO atau masih bingung bagaimana cara membeli saham IPO, jangan khawatir ya. Karena sekarang kita itu udah bisa langsung beli saham eIPO di iPod tanpa perlu daftar di websitenya eIPO karena iPod ini punya sistem sendiri yang terintegrasi dengan BEI. iPod ini merupakan salah satu pionir yang mengaplikasikan pemesanan saham eIPO lewat aplikasi online tradingnya tanpa perlu buka akun di website eIPO. Bagi yang nggak suka ribet, cocok banget ya untuk pesan saham eIPO di iPod. Order saham IPO tinggal swipe aja. Lalu kita juga bebas edit order kapan aja. Bisa pilih auto adjust harga atau strike price. Nah, strike price ini maksudnya adalah persetujuan penyesuaian harga dan juga kuantitas pesanan. Jika harga pesanan kita berbeda dengan harga final. Contohnya seperti ini. Kan terkadang ada Sobat Maya yang suka order pada saat book building ya. Di situ kan ada rentang harga penawaran. Misalnya antara 100 hingga 110. Jika Sobat Maya pilih strike price, maka Sobat Maya itu nggak perlu pusing. Harga finalnya akan di berapa. Karena akan langsung dilakukan penyesuaian harga saham dan juga kuantitas orderannya kita. Jadi pesanannya Sobat Maya nggak akan di drop jika pesanannya itu harganya di bawah harga final. Lalu di iPod ini, informasi saham yang mau IPO itu udah lengkap. Mulai dari jadwalnya, term and condition, hingga ke prospektusnya. Nah, tadi kan kita udah bahas fitur eIPO. Langsung aja kita coba beli saham IPO di iPod ya. Di sini lagi ada saham TLDN yang lagi dalam masa book building. Kita langsung coba order saham IPO TLDN ya. Pertama-tama tentu saja kita buka dulu aplikasi iPod-nya. Kita ordernya di iPod Easy ya. Lalu kita scroll ke bawah sampai kita menemukan menu eIPO. Di sini saya akan coba untuk mencontohkan cara pemesanan saham TLDN. Jadi kita pilih TLDN di menu eIPO, lalu pencet order. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal masukkan aja mau beli di harga berapa dan mau beli berapa lot. Kalau udah, kita tinggal checklist ketentuan yang ada, lalu swipe dan voila. Proses order saham IPO pun selesai. Gampang banget kan beli saham IPO di iPod. Jika ada waktu dan kesempatan, saya akan bahas lebih details mengenai fitur-fitur yang ada di iPod ya. Oh ya, menurut saya, kekurangan dari iPod ini adalah fee-nya yang masih kurang bersaing. Fee jual belinya yaitu 0,19% untuk beli dan 0,29% untuk jual. Tapi menurut saya fee segitu masih wajar ya, karena memang produk dan servisnya iPod ini bagus dan juga lengkap. Selain itu, sebenarnya fee ini nggak terlalu pengaruh ya,
kalau misalnya nominal ataupun frekuensi tradingnya kita nggak gede. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.